Pesawat akan menyelesaikan pendaratan, sementara Luciano menegak air yang ada di botol yang masih tersisa, kemudian menutup botol. Saya tidak terlalu banyak tahu dengan kolega kakek Irwan di sana. Namun menambah kuat posisi Anda, saya kira itu patut dipertimbangkan. Ucap Luciano kemudian menatap ke cucu bosnya dengan lebih tenang. Pesawat akan menyelesaikan pendaratan, sementara Luciano menegak air yang ada di botol yang masih tersisa, kemudian menutup botol. Seperti apa kejelasannya? Jujur, saya adalah orang luar. Saya tidak paham bagaimana orang Indonesia menyelesaikan masalah ini, ucap Luciano pada Valdi. Kali ini, Valdi tersenyum penuh arti. Dia diam sebentar, kemudian berbicara. Saya akan menjelaskan secara jelas di hotel, karena aku ingin memastikan semuanya aman, seperti kata paman, ucap Valdi lagi. Tidak lama, pramugari bersiap untuk menjelaskan bahwa pesawat sudah mendarat. Valdi dan rombongan bisa meninggalkan pesawat karena persiapan sudah selesai. Pak Valdi, Pak Luciano, terima kasih sudah menggunakan layanan pesawat kami. Sampai jumpa di penerbangan selanjutnya, ucap pramugari sambil mempersilahkan Valdi dan lainnya meninggalkan pesawat. Valdi dengan orang-orang bersama-sama dengan dirinya di Italia. Dia keluar dari pesawat dan melihat pamannya sudah menunggu dirinya. Valdi, Luciano, dan bersama orang-orangnya turun. Valdi, ucap paman yang bernama Aldebaran, mendekatinya saat sudah turun dari tangga pesawat. Valdi menengok dan kemudian menatap sebentar ke arah Aldebaran yang mendekati dirinya. Ini kedepannya, kamu akan menyerahkan semua urusan pada Om kan? Mama dan kamu akan kesulitan mengelola semua usaha. Kami akan mengurusnya dengan baik dan memberikan keuntungan yang ucap Aldebaran dengan ramah dan tenang. Jujurlah, kamu ingin semuanya kan? Karena kamu tamak sekeluarga, ucap Valdi langsung berbicara menghentikan langkahnya kemudian menatap Aldebaran. Dia sudah serius dengan ucapannya itu. Aldebaran tertawa cukup keras. Bukan begitu, Valdi. Kamu masih baru dalam berbisnis. Ada kalanya kamu harus belajar dengan orang. Ucap Aldebaran menjelaskan maksudnya, namun dia harus bisa meraih kepercayaan Valdi untuk menunjukkan dia melindungi keluarganya. Valdi tersenyum saat Aldebaran menanyakan itu. Baginya dia tahu apa yang pamannya katakan tidak lebih dari gertak sambal, sebagai alasan yang dibuat untuk membuat dia gentar barang sedikit pun. Sedangkan Aldebaran kini menatap jijik pada keponakannya sendiri. Dia merasa bosan pada lelaki muda di depannya. Kamu harusnya sadar, ibumu hanya orang biasa. Hanya seorang lulusan strata 2 yang tidak setara dengan keluarga. Ucap Aldebaran meremehkan sang ibu. Luciano yang mendengar ucapan Aldebaran menoleh ke seseorang muda yang bertugas menerjemahkan. Mr. Aldebaran spoke that Mrs. Kartika is a master's degree graduate who cannot be compared to the family. Ucap lelaki itu dengan singkat. Hal itu membuat Luciano dan sejumlah pengawal yang berasal dari luar negeri siap untuk bertindak. Valdi pun berbalik. Dia hanya menatap Aldebaran dan mendekatinya. Lelaki pendek dan pengecut macam kamu berani bicara demikian, padahal tanpa kakek kamu tidak ada apa-apa. Kamu yang minta pekerjaan di Jakarta, lalu masih mengkerdilkan ayahku. Padahal banyak pekerjaan ayahku menjadi tonggak perusahaan makin sukses. Valdi mendekati omnya dan berbicara kembali. Lihat jas bagus milikmu dan beberapa yang berkorban bekerja siang malam bahkan lembur. Kamu mungkin terlibat sedikit kan? Ucap Valdi langsung mengeluarkan kalimat yang akan menyinggung Aldebaran. Hal itu membuat Aldebaran naik pitam dan naik emosinya. Dia kesal dan ingin marah pada keponakannya karena ucapan Valdi memang menyinggung dirinya. Meski ada kebenaran di dalamnya, Aldebaran memang menetapkan kerja keras pada pekerja, namun dia sangat santai dalam pekerjaan. Aldebaran adalah orang yang sangat suka mendikte, tapi menyukai pamer, di mana semua pekerjaan Aldebaran didukung banyak hal kontroversial, di mana banyak pekerja yang tertekan, baik jam kerja yang berlebih, tuntutan kerja yang cukup berlebih, bahkan sampai makian dan sumpah serapah yang diucapkan oleh Aldebaran. Aldebaran ingin semua keinginannya dapat berjalan dengan sukses. Semua takut dengan Aldebaran. Irawan memiliki 2 anak yang cukup bertolak belakang. Ayah Valdi yang bekerja keras dan mampu menunjukkan potensi terbesar bahwa anak pengusaha bukan orang tahu beres. Sedangkan Aldebaran yang memiliki ambisi namun memiliki jalan yang jauh berbeda. Aldebaran memiliki jalan yang lebih singkat dan lebih mudah dilakukan. Dia menghalalkan segala cara demi kesuksesan dirinya sendiri. Aldebaran bahwa sukses adalah jalan yang paling realistis menaikkan dirinya. Irawan kemudian bisa melihatnya dan memberikan tugas tambahan untuk anak bungsunya. Namun kemudian langkah Aldebaran makin gila dan ambisius, termasuk dalam langkah gelap yang dia lakukan untuk menyukseskan tugas.
Hal ini berbanding terbalik dengan ibunya yang turun membantu pekerjaan ayahnya. Kartika mencoba semua hal yang bisa dia lakukan secara baik. Sama dengan ayahnya, Irawan melihatnya dan sangat mengapresiasi karena Irawan juga melihat kemampuan Kartika, menantunya cukup bisa diandalkan. Namun akhirnya memberikan tugas berbeda sebagai perwakilan untuk daerah Asia Tenggara, sebuah tugas yang cukup hebat. Sedangkan Valdi akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk memimpin kelanjutan bisnis di Eropa. Namun tugas Valdi dan Kartika celakanya tidak diketahui oleh Aldebaran yang hanya mengetahui orang-orangnya yang dipercaya ayahnya. Valdi tahu bahwa Aldebaran sering melakukan pemaksaan terhadap karyawan, mulai memaksa melaksanakan keputusannya hingga merebut hasil kerja karyawan untuk keuntungan dirinya sendiri. Belum lagi dengan bisnis lainnya yang membuat kakeknya merasa kesal. Aku tidak bisa menyingkirkannya, Kartika. Kamu benar, dia memiliki keluarga. Namun langkah dia seperti orang tidak punya aturan. Sementara banyak dilakukannya bisa dibilang menguntungkan, tapi resikonya terlalu berat, ucap Irwan. Ayah jangan begitu. Ayah tidak boleh menyingkirkan dia. Dia anak ayah kan? Ucap Kartika mengingatkan pada ayah mertuanya. Meski dengan dibuangnya Aldebaran, bisa jadi posisinya akan semakin diperhitungkan mertuanya untuk meraih posisi lebih tinggi. Namun akal sehatnya jauh lebih menguasai dan moralnya memang tinggi. Dia menyadari bahwa Aldebaran adalah adiknya juga dan memiliki keluarga. Keluarga harus bersama. Jika nanti Aldebaran salah, tugas aku nanti mengingatkannya. Aku akan pegang ajaran bapak dan suamiku, ucap Kartika menguatkan Irawan bahwa Aldebaran akan berubah lebih baik. Tapi kamu mau ya ambil alih aset suamimu, lalu persiapkan Valdi untuk menjadi pengganti aku. Aku akan mewarisinya, ucap Irawan. Kartika terkejut dan mengatupkan kedua tangannya pada depan sebuah bagian yang sakral dan penuh arti. Ampun Romo, jika berkenan mengingatkan, Ana sekarang banyak tidak menyukai hal-hal demikian. Bisa jadi pertanyaan pada Valdi di kemudian hari tentang apa maksudnya, ucap Kartika. Tidak, Nuk. Dahulu aku tidak sampai hati memberikannya pada suamimu. Kepergiannya bukan sebuah kasus kecelakaan biasa, dan dia sangat mungkin menjadi orang paling berambisi atas kematian suamimu, anakku, ucap Irawan sedih. Dia sedang memendam kecewa, sedih, terluka, dan marah karena satu hal. Kartika pun menundukkan kepalanya. Dia tahu masalah ini jadi sangat sensitif. Dia tahu mertuanya bersikap sangat adil karena sesuatu. Dia tidak mempercayai anak bungsunya ingin menguasai hartanya. Kata dokter, mencegah lebih baik dari mengobati. Namun jika tinggi hati dan tamak ada dalam diri manusia, bagaimana cara mencegahnya hanya dengan mendekatkan diri pada makna kehidupan, Nduk? Kita adalah sarana dalam kehidupan manusia setelah kita, ucap Irawan. Dia ingin memberikan sesuatu pada menantu dan cucunya. Aldebaran dianggap Irawan orang yang sudah salah langkah dalam mencapai cita-citanya. Seringkali, bahkan kali ini sebuah fakta terbongkar, Aldebaran ada andil atas kematian saudaranya sendiri. Hal itu yang membuat Irawan ingin Aldebaran menghukum anaknya. Namun Kartika, menantunya dan istri dari almarhum anaknya, menahan dari tindakannya. Dia pun melarang bapak mertuanya melaporkan dugaan itu pada polisi. Sebagai anak menantu, dia tidak ingin dianggap memanfaatkan konflik yang terjadi, di mana melaporkannya bisa jadi dianggap cara yang membuatnya rumit. Kelasan cerita itu adalah landasan kenapa Valdi yang mewarisi dua hal yang penting. Pertama, pucuk kepemimpinan, dan kedua adalah kekuatan yang hampir bisa melakukan apa saja. Valdi masuk ke dalam mobil dan kemudian diam sejenak. Apakah perbandingan nanti masih berat aku menjadi pimpinan utama? Ucap Valdi pada Luciano yang sekarang menjadi penasihat dirinya. Saya sudah 8 tahun menjadi sekretaris almarhum Tuan Irawan. Lalu 4 bulan ini menjadi penasihat kamu sesuai permintaan Tuan Irawan. Tapi untuk namamu dan rekam jejak sudah jadi alasan masuk akal. Tenang saja, perwakilan Eropa meski baru 4 akan mendukung kamu, ucap Luciano membesarkan hati bosnya. Lalu untuk perwakilan lainnya, pasti kita akan kalah. Beruntung aku sudah tahu, kakek sudah menunjukku sebagai penggantinya, ucap Valdi sambil menutup pintu. Perusahaan milik Irawan memiliki beberapa cabang di belahan dunia, meski tidak banyak. Biasanya mereka akan melakukan pertemuan umum untuk membicarakan banyak hal. Terlebih dalam keadaan ini, akan dipilih pemimpin perusahaan yang baru. Antara Valdi selaku cucu pertama, lalu Aldebaran yang merupakan anak yang masih hidup. Sesuai aturan hukum dan perundangan, Aldebaran memiliki hak yang utama. Namun selama ada surat wasiat dan surat amanat warisan, semua bisa terjadi. Bersambung,